Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah dari kelas 5A Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan model dan strategi PBSI dengan materi pendekatan pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Nah, materi yang akan dibahas ada 4 komponen. Yang pertama, pendekatan pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Yang kedua, model pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Yang ketiga, pengertian dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang keempat, fungsi perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, syarat perencanaan pembelajaran. Baiklah, pendekatan pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Roy Gallen mencatat bahwa terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau bisa disebut direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Menurut Roy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies mengemukakan bahwa ada 2 pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-centered approaches, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approaches. Selanjutnya, model pembelajaran sesuai dengan bidang studi. Dari konsep pembelajaran, model dan metode pembelajaran dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan juga alat penilaian pembelajaran. Sedangkan untuk metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme dari metode pembelajaran. Kemudian macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran ada 4. Ya, model yang pertama, model pembelajaran langsung. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, model pembelajaran kontekstual. Dan yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Pengertian dan fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan juga disebut sebagai pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan juga efisien. Fungsi dari perencanaan pembelajaran yakni memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian, dan juga fungsi kontrol. Syarat perencanaan pembelajaran. Yang dimaksud dengan syarat perencanaan pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan atau kemampuan yang harus dimiliki perancang pembelajaran yang meliputi kemampuan analitik,
karakteristik siswa memiliki kemampuan pengembangan dan memiliki kemampuan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada salah kayak dipotong aja, Kang.